warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bisnis perumahan properti saat ini, tentu semua kita mengalami yang namanya penurunan daya beli akibat COVID-19 ini. Penurunan itu sangat tajam, ini sangat kita rasakan karena banyak dunia usaha yang tutup sehingga banyak mem-PHK karyawan. Oleh karena itu kita harap perbankan khususnya memberikan kelonggaran angsuran bagi mereka yang sudah mengambil rumah supaya mereka masih bisa bertahan hidup, bisa untuk makan. Apalagi angsuran kalau memberatkan mungkin perlu kebijakan khusus dari perbankan untuk meringankan beban masyarakat saat ini karena penurunannya sangat tajam sekali karena akibat daripada COVID-19 ini. Kemudian terhadap perkembangan ke depan kita berharap pemerintah dan perbankan tentu secara bersama-sama ikut mendorong tumbuhnya bisnis properti dengan cara tentu memberikan suntikan modal ke perbankan, dan itu kita dengar beritanya sudah dilakukan sebesar 30 triliun. Mudah-mudahan itu bisa menggerakkan sektor properti. Kenapa? Karena sektor properti adalah salah satu sektor yang menggerakkan UKM, UMKM, menggerakkan industri. Hampir 150 industri yang ikut bergerak kalau properti ini ikut dibantu pergerakannya oleh pemerintah. Untuk bisa dilakukan pergerakan ini, tentu pemerintah memberikan kebijakan khusus, tidak dalam situasi kondisi normal. Mungkin pengusaha perlu didorong dengan bantuan kredit pembelian lahan, kredit konstruksi, dan masyarakat yang membutuhkan rumah khususnya MBR itu bisa dipermudah aksesnya bagi perbankan untuk mereka bisa mendapatkan rumah dengan mudah dan gampang dan angsuran yang ringan. Untuk itu perlu subsidi-subsidi. Kemudian properti ini adalah sangat kompleks. Pemerintah daerah mungkin sudah bisa memulai menggratiskan IMB misalnya, seperti Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Di Republik ini yang 2 kabupaten ini yang sudah memberikan keringanan IMB, menggratiskan IMB untuk sektor rumah subsidi. Mudah-mudahan diikuti oleh beberapa kabupaten lain di Republik ini. Kemudian sisi pertanahan juga, jangan juga urusan pertanahan menjadi lambat sehingga pemecahan sertifikat atau sertifikat induk menjadi ringan, karena tanpa sertifikat pun pengembang tidak bisa ngapa-ngapain, apalagi untuk modal kerja dan untuk melakukan KPR di perbankan. Kemudian PLN juga, masalah investasi jaringan ini juga kendala sekarang. PLN menghentikan investasi jaringan, ini juga menghambat. Sebetulnya ini harus dilakukan terobosan juga oleh PLN supaya ini tetap bergerak sehingga ekonomi tetap bergerak. Pergerakan utama adalah sektor properti yang memang menyangkut hampir 150 sektor industri. Mungkin dari besinya, dari semennya, dari bajaringannya, dari sengnya, dari pelaponnya, dari catnya, dari keramiknya, dan macam-macam segala macam, mungkin pasir, batu bata, konsen dan segala macam, ya kan, itu menyangkut industri. Kalau pabriknya tidak produksi karena tidak ada yang beli, distributor, supplier, toko bangunan tidak bergerak, sehingga ini memperlambat tumbuhnya sektor properti. Dan berharap pemerintah juga tentu dengan perbankan kerjasama agak hati-hati juga, memang tidak terlalu boros, mungkin perlu perhatian tentu dengan meneliti para pengusaha yang track recordnya selama ini sudah bank sudah tahu, ya kan, sehingga ini bisa dibantu stimulus untuk meringankan pengusaha bisa bergerak kembali sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan masyarakat ikut mendapatkan perumahan dengan layak sehingga ekonomi ikut bergerak. Demikian mungkin Bang, saya. perlambatannya sampai berapa persen nih Bang? Kalau perkiraan ini perkiraannya, tapi angka statistik saya tidak punya. Hampir 80% ikut bergerak. Sekarang kita bisa hidup bertahan saja sudah cukup. Tidak usah mimpi bergerak membangun banyak, tidak ada pembeli, nggak ada gunanya. Jadi disitulah peran perbankan, peran pemerintah sekarang untuk membantu para dunia usaha supaya dunia usaha ikut bergerak sehingga masyarakat juga yang butuh rumah tidak terkendala akibat COVID ini. Untuk masyarakat sendiri Bang, mengangsur itu gimana? Apakah
sangat kesulitan dia atau gimana nih Bang? Kalau di rumah subsidi kan angsurannya sudah cukup ringan. Tapi walaupun ringan dengan bunga 5%, mungkin pemerintah masih perlu melakukan terobosan lagi supaya angsuran itu bunganya mungkin bisa diturunkan lagi kan. Di luar negeri itu rumah subsidi kan murah bunganya. Kita 5%. Sepanjang negara ini masih sejak merdeka yang 5% baru zaman sekarang bunga subsidi baru 5%. Kita berharap ini mungkin bisa diturun jadi 4 atau 3%. Sehingga masyarakat jadi kecil angsurannya, kemampuannya untuk membeli rumah ada. Mungkin demikian. Kalau ini nih Bang, dari bulan berapa nih Bang terjadi kondisi seperti ini nih Bang? Sejak bulan Maret ini sudah mulai perbankan memperketat penyaluran Sampai PPN, sekarang Bang? termasuk konstruksinya. Belum ada perbaikan atau Kita lihat belum, walaupun banyak kebijakan yang sudah dilahirkan oleh kementerian, cuman di lapangan belum menurut kami belum ikut. apa ya? Soal suntikan 30T APBN itu gimana? Apa juga belum ada perkembangan Bang? Belum kita rasakan apanya sampai saat ini, mungkin masih dalam proses ya. Karena ini kan baru beberapa minggu yang lalu diwacanakan oleh pemerintah pusat. Untuk apa Bang, pengusaha-pengusaha seperti ini sendiri seperti apa? Apakah banyak yang apa Bang, yang misalnya seperti bangkrut atau seperti apa kita lihat? Sudah banyak yang mati suri teman-teman kita sekarang. Itu yang perlu untuk mereka bisa bergairah kembali, mencari lahan, membangun kembali. Disitulah peran pemerintah daerah, kabupaten kota, karena izin ada pada mereka. Peran BPN juga supaya ini dibuka lebar, supaya dipermudah urusannya, tidak berbelit-belit. PLN juga begitu, karena tanpa itu semua properti nggak ada artinya. Nggak ada listrik orang nggak mau juga. Nggak ada sertifikat bank nggak mau juga. Jadi faktor pendukung itu sangat perlu supaya semuanya ikut bergerak. Jadi properti itu menyangkut hajat orang banyak. Oke Bang.